Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Syukur kepada Tuhan, pemelihara kehidupan kita, yang senantiasa mengasihi kita dengan kasih yang besar. Di hari ini kita berjumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Selasa 20 Juni 2023. Tentunya dengan sukacita yang besar bahwa firman Tuhan senantiasa ada untuk menuntun, untuk memotivasi, dan juga menguatkan kita di dalam mengiring Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, firman-Mu menjadi bahagian kami di hari ini. Layakkan kami menerima firman-Mu, baik di dalam membaca maupun di dalam mendengarkan, bahkan merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan firman ini senantiasa merubah kehidupan kami, semakin menyenangkan hati Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Tema firman Tuhan di hari ini dengan judul Takutilah Dia. Sobat Rehat, tentunya bagi seorang pemula adalah hal yang sangat-sangat kita takuti untuk tampil di hadapan orang yang ahli atau profesional di salah satu bidang. Sebagai contoh misalnya seorang pemuda atau kepemudi yang baru selesai mengikuti program kursus piano
akan mengiringi ibadah yang kemudian dihadiri juga oleh seorang musisi yang handal, tentu ada perasaan enggan bercampur rasa takut karena merasa kemampuannya tidak seberapa dibandingkan dengan musisi yang hadir untuk mendengarkannya. Sobat Rehat, perasaan seperti itu juga muncul di hati para murid yang mengikuti Yesus. Mereka merasa kemampuan mereka belum seberapa, belum maksimal, sehingga masih sangat takut dan tidak percaya diri ketika berada bersama-sama orang Farisi yang tahu banyak tentang Taurat dan juga tradisi Yahudi. Ditambah lagi sangat banyak orang yang berkerumun dan berdesak-desakan. Namun dikatakan bahwa Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa orang Farisi itu tidak perlu ditakuti karena mereka hanya tahu berteori tetapi hidup mereka penuh kemunafikan. Yang perlu mereka takuti hanya Tuhan saja yang punya kuasa. Tuhan yang berkuasa atas semuanya, baik burung-burung maupun manusia. Karena itu para murid harus taat kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Sobat Rehat, tentunya kita semua adalah orang-orang yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang istimewa, yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena itu segala potensi, segala talenta dan kreativitas kita persembahkan kepadanya untuk mempermuliakan Tuhan. Kita takut kepada Tuhan berarti kita taat pada setiap perintah dan kehendaknya dan berupaya untuk tidak melakukan apa yang tidak dikehendakinya. Jangan membiasakan diri kita untuk hidup dalam kemunafikan, seolah-olah kita lebih tahu daripada Tuhan, seolah-olah kita lebih berkuasa daripada Tuhan, tetapi sungguh-sungguh bahwa kita menjadi sasaran kasih karunia Allah, layak hormat hanya kepada Tuhan saja. Karena itu Sobat Rehat, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ibrani 3 ayat 12. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, syukur atas firman-Mu di hari ini. Firman yang menuntun kami supaya kami tahu bagaimana cara hidup yang baik dan benar di dalam mengiring Tuhan. Bahwa seberapapun kesanggupan dan kemampuan kami, baiklah itu kami pakai untuk kemuliaan Tuhan di dalam menjangkau dan melakukan pelayanan-pelayanan yang memungkinkan untuk kami layankan. Ajari kami Bapa, bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang sanggup untuk mengalahkan kami. Bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara yang jauh lebih baik lagi. Bapa di sorga, di sepanjang hari ini Engkau menuntun kami untuk kami berkarya, bekerja di mana saja kami berada. Ampuni segala dosa keterbatasan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.